أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejarah Ka'bah. Ka'bah terletak di Mekah Al-Mukarramah sebagai titik penanda arah kiblat sholat umat Islam di penjuru dunia. Kisah pembangunan Ka'bah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kata untuk tempat ibadah manusia menjadi bukti berarti Ka'bah sudah ada sebelum manusia karena memang diperuntukkan untuk manusia. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail turut membangun Ka'bah dengan meninggikan pondasinya. Bentuk Ka'bah yang konon ketika zaman Nabi Adam alaihissalam dikatakan belum sempurna, oleh sebab itu Nabi Ibrahim berusaha menyempurnakan tampilannya. Dalam sejarah pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam menambahkan bangunan Ka'bah setinggi 7 hasta, lebar 22 hasta, dan panjang 30 hasta. Sejarah ibadah umroh. Sejarah umroh dapat ditelusuri kembali ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah tandus yang kemudian dikenal sebagai Mekah. Di tempat inilah atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah pertama yang diperuntukkan bagi ibadah kepada Allah. Setelah pembangunan Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan manusia agar menunaikan haji dan umroh. Seruan ini dijawab oleh umat Islam hingga hari ini yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah. Salah satu peristiwa penting yang terkait dengan umroh adalah perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji. Namun, mereka dihadang oleh kaum Quraisy dan terjadi perundingan yang menghasilkan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini memungkinkan umat Islam untuk menunaikan umroh pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 629 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menunaikan umroh yang dikenal sebagai Umrohul Qadha atau umroh pengganti untuk memenuhi perjanjian tersebut. Ini menandai pelaksanaan umroh dengan tata cara yang kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Sejarah tawaf.
Jika menilik sejarahnya, tawaf disebut sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam saat turun ke bumi. Nabi Adam melakukan tawaf karena mendapat inspirasi dari ibadah para malaikat di Baitul Maqmur di bawah Arsy. Disebutkan bahwa 70.000 malaikat tawaf di Baitul Maqmur. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah, Allah menurunkan perintah agar Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Tata cara dalam beribadah haji diajarkan langsung oleh malaikat Jibril termasuk tawaf. Pelaksanaan tawaf juga diikuti oleh para nabi-nabi setelah Adam alaihissalam. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang lewat di lembah Usfan pada waktu berhaji, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Lembah Usfan." Nabi bersabda, "Hud dan Saleh alaihissalam pernah melewati tempat ini dengan mengendarai unta-unta muda yang tali kekangnya dari anyaman serabut. Sarung mereka adalah jubah dan baju-baju mereka adalah pakaian bergaris. Mereka mengucapkan talbiyah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Sejarah Sa'i. Sejarah Sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah berawal ketika Siti Hajar berusaha mencari air untuk putranya Ismail yang tengah kehausan. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istri dan juga anaknya di sebuah gurun yang sangat tandus. Siti Hajar yang merasa bingung dan sedih atas rencana kepergian suaminya pun bertanya, "Hendak pergi kemanakah engkau Ibrahim?" Mendengar pertanyaan tersebut dari istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab dan diam saja. Kemudian Siti Hajar menambahkan, "Sampai hatikah engkau Ibrahim meninggalkan kami berdua di tempat sunyi dan tandus seperti ini?" Ibrahim masih tidak menjawab dan tidak menoleh sama sekali. Kemudian Siti Hajar berkata kembali, "Adakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Saat itu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Mendengar jawaban tersebut, hati Siti Hajar menjadi lebih tenang. Lalu kemudian Siti Hajar kembali berkata, "Jika memang demikian, pastilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan nasib kita." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi meninggalkan Siti Hajar dan juga Ismail dengan membekali mereka makanan dan minuman. Akan tetapi bekal yang diberikan Ibrahim tersebut lama-kelamaan habis juga. Siti Hajar kemudian berusaha mencari air untuk anaknya. Dari tempat ia berada, Siti Hajar melihat sebuah bukit, yaitu Bukit Safa. Ia kemudian bergegas mencari air menuju puncak Bukit Safa, akan tetapi nihil. Ia tidak menemukan apapun. Kemudian ia bergegas turun ke arah Bukit Marwah, namun nihil juga. Siti Hajar kembali lagi ke Bukit Safa dan kembali lagi ke Bukit Marwah. Demikian seterusnya hingga 7 kali. Setelah 7 kali bergegas dari Safa ke Marwah dan sebaliknya, dari Bukit Marwah, Siti Hajar mendengar suara gemercik air. Ia kemudian menghampiri arah suara tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan pancaran air yang deras keluar dari dalam tanah di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kini, air tersebut kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam, dan hingga saat ini, air Zam-Zam tidak pernah surut ataupun kekeringan. Orang-orang Arab yang melintasi kawasan tersebut kemudian memutuskan untuk tinggal dan jadilah saat ini menjadi kota Mekah yang berkembang. Ketika itu 2019, Arafah dan Multazam menjadi saksi, doa-doa dipanjatkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir Desember 2024, kami menginjakkan kaki bersama keluarga ke tanah suci. Ya Allah, terima kasih sudah memperjalankan kami sebaik ini.
La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikanlah umroh kami menjadi umroh yang mabrur dan makbul. Ya Rabbi, undanglah kami kembali untuk menunaikan ibadah haji dan umroh bersama saudara-saudara kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.